Oke ya. Iya. Jadi tadi dijelaskan, saya sudah berbicara di KUHP pasal 184 ada namanya keterangan saksi dan keterangan para ahli. Ya. Nah, dikaitkan dengan sebuah temuan ini yang memang di sana juga ada kaitannya antara Facebook dan juga status-status di FB tersebut ya, yang diunggah di dalam FB tersebut itu bisa dikatakan, yang saya lihat memang ada suatu kebencian walaupun memang waktunya itu jauh mundur ke belakang. Ya. Nah, ini perlu dilakukan pendalaman lagi, dilakukan pendalamannya yaitu oleh pihak kepolisian dengan mendatangkan para ahli, apakah itu memang ahli bahasa, ya kan? Lalu juga mungkin ahli IT-nya juga kan, untuk mengecek kebenaran tentang sebenarnya ini siapa sih, dikelola oleh siapa sih, kan begitu kan? Lalu misalkan nanti apabila memang sudah benar, bukan karena ada hacker atau apa, nanti kan timbul pertanyaan baru, yaitu misalkan itu ditujukan oleh siapa dan untuk siapa, seperti itu. Itu Bang Freddy kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi sekali lagi saya belum menanyakan detail terkait hal itu. Jadi kalaupun memang tidak ditanyakan, mudah-mudahan ini pihak kepolisian segera untuk bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih dalam terkait hal ini. Nah, ini kan jawaban Kang Hen itu bila mana Kang Hen ini sekarang ini adalah belum bisa menjawab karena untuk memastikan dulu bahwa akun ini akun benar nggak punya yang bersangkutan, gitu ya? Ya. Untuk supaya diketahui dulu akun siapa, gitu kan? Ya, nah, ya. Untuk dipastikan. Jadi sedikit nih, belum bisa menjawabnya. Menurut pendapat saya sih kan setiap orang itu ya, apalagi memang sudah banyak sekali saksi ya, betul, yang memang dimintai keterangan untuk bagaimana membuat kasus ini menjadi terang-benderang, apalagi memang itu keluarga, dan kita melihat di sana ada foto-foto keluarga yang tadi dikatakan adalah salah satu saksi, malah dua-duanya juga kan sebetulnya sebagai saksi situ ya. Kalaupun misalkan Bang Freddy atau saya atau teman-teman yang lain juga tidak bisa menanyakan secara langsung, betul, saya rasa ya kita berharap untuk mengklarifikasi kebenaran terkait itu supaya tidak timbul juga menjadi sebuah fitnah. Makanya kan kita tadi bicara di Bang Freddy, maaf sebelumnya ya, kita tadi bahas bahwa apa yang dilakukan atau kecurigaan yang membuat netizen atau semua orang itu menjadi bertanya-tanya kepada kita itu kan itu dilakukan oleh diri kita sendiri, oleh personal itu sendiri. Saya punya satu kasus yang terjadi itu masih di Indonesia juga. Ini sama kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini cerita, saya tidak akan berbicara tentang kronologinya karena kita sedang bahas kasus Subang ya. Hanya pelakunya ini yang tetangga korban, waktu pencarian dia ikut mencari. Ikut mencari. Cuman pada saat dia ikut mencari, ada suatu tidak kelaziman yang ditunjukkan oleh personalnya itu sendiri, sehingga membuat masyarakat ini menjadi mencurigai dia. Dan atas dasar itu pihak kepolisian melakukan pendalaman. Itulah, melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi terhadap orang yang dicurigai tersebut. Sehingga pada hari itu juga polisi bisa menetapkan orang tersebut menjadi tersangka dalam kasus Subang ini tentunya. Gitu. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan kasus ini juga cepat terungkap gitu ya. Oke, ada tamu dulu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.